Baik, 2 hari yang lalu saya berpartisipasi di webinar virtual Pemuda Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada lumayan banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan tidak sempat dijawab. Ini ngangsur menjawab pertanyaan lagi seperti biasa. Ini tentang menjaga tradisi. Ini ada pertanyaan, saya mulai klasifikasikan pertanyaannya. Ada yang lumayan banyak tentang menjaga tradisi. Oke, dari Mbak Rela Susanti. Saya ingin bertanya bagaimana caranya membangun pola pikir generasi muda yang melek teknologi tapi tidak lupa dengan akar budaya Nusantara. Apa langkah pertama yang harus diambil? Kuncinya gini sih, sebenarnya sederhana aja sih. Saya, sebagian besar orang akan tertarik pada ilmu, teknologi, tentang leluhur kita lah sih sebenarnya. Kalau dia ada sangkut pautnya, kita ada kebutuhan tentang itu dan sebagainya. Contoh, setiap orang pasti tertarik untuk mengetahui siapa kakeknya. Kakeknya kerjanya apa sih? Kayak gitu. Dulu orang tua kita apakah ikut bertempur, berperang melawan Belanda, kayak gitu. Jadi kisah-kisah seperti itu yang akan menempelkan kita dengan akar budaya Nusantara tadi sih sebenarnya. Jadi keterikatan batiniah antara apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita dengan kita, itu yang membuat ikatan itu terjadi. Jadi sebetulnya pola pikirnya bukan kamu harus menghormati ini segala macam, tapi enggak. Kita pengen tahu sih nenek kakek saya apa gitu. Misal saya kebetulan yang saya salah satunya Dr. Sutomo sih. Dan saya tahu dia pahlawan Republik ini. Bapak saya juga ikut dalam pertempuran melawan Belanda sebagai tentara pelajar maupun akhirnya sebagai pilot di TNI AU dan sebagainya. Jadi itu yang menempelkan pola pikir saya untuk tidak lupa ke akar Nusantara tadi. Karena saya orang teknologi, saya suka sama teknologi, juga akibatnya saya juga menggali apa yang terjadi, sejarah di balik teknologi yang saya pakai sekarang. Dan ini saya tulis nih. Jadi kalau Anda masuk ke wiki saya, Anda bisa cari sejarah internet Indonesia. Ada, jangan khawatir. Emang internet gak ada sejarahnya? Ada, dan itu Anda bisa menggali sejarah itu sejak tahun 1920. Jadi kita bisa lihat bagaimana perjuangan kakek-kakek. Ini kakek kategorinya. Mungkin kalau generasi yang Gema Pakti itu udah eyang buyut kali ya. Ini misalnya tanggal 27 September 1945 bagaimana Mas Soeharto ini, pemuda jangkung kelahiran Pacitan tanggal 2 Maret 1901, umur 18 tahun, ini berjuang supaya bisa memancarkan proklamasi Indonesia lewat pemancar punya Jepang. Gila kan itu. Di balik itu ada Pak Kasmiri, ada Pak Sutoko. Pak Sutoko sendiri kebetulan anaknya Pak Sutoko menikah dengan om saya, jadi saya tahu juga sih. Jadi kira-kira ini jadi ada keterkaitan seperti itu. Itu yang membuat kita jadi tahu latar belakang nenek moyang. Dan kebetulan yang buyut saya juga ikut bertempur dengan Pangeran Diponegoro. Jadi kisah-kisah itu nyampe turun-temurun sih. Jadi ini saya tulis, saya catat di sini sih sebenarnya. Tapi yang tadi Pangeran nggak saya masukin sih. Ini misalnya bagaimana pemancar pertama di Indonesia, kita bisa lihat di sini nih, jangan khawatir. Ini adalah pemancar radio pertama di Republik Indonesia, dibangun tanggal 5 Mei 1923. Namanya Radio Malabar. Bentuknya seperti ini bangunannya. Waktu itu ya. Ini radionya seperti ini besarnya. Bayangkan orang segede ini, radio segede gini. Oke, kalau mau ngelihat, ini bangunannya, ini antenanya segede dari bawah gunung sampai ujung atas gunung. Ini radionya. Ini waktu mereka narik radio itu, pemancar itu waktu mereka narik tali antenanya, sedemikian dahsyatnya itu. Oke, bangunannya kira-kira seperti ini sekarang. Nih, bangunannya sekarang seperti ini, masih ada. Ini koleksi teman saya Gatot, Yankee Echo One Golf Delta.
dia masih ada. Jadi ini saya ngumpul-ngumpulin iseng kayak gitu. Jadi kita tahu bagaimana perkembangannya segala macam. Di antara kita yang suka radio biasanya akan ngumpulin KSL card. Ini kalau kita sudah komunikasi antar radio, kita saling bertukar kartu. Ini kartu-kartunya. Ini Papa Kilo 4 Alpha Zulu di Sumatera. Ini pakai Morse semua ya. Batang Taro. Ini diterima di Amerika, Kilo 6 Echo India Delta Amerika itu. Ini di Amerika juga gitu. Ini di Sungai Gerong diterima di Amerika kayak gitu sih. Oke. Jadi betapa dahsyatnya nenek moyang kita pada waktu itu. Ini lihat tahunnya 1933, 34 di Bandung di Java komunikasi. Tapi kemungkinan orang Belanda sih itu. Tapi jangan khawatir, di sini ada pembangunan internet di Indonesia mulai tahun 70-an, bagaimana mulai dari UI membangunnya, ada Pak Yoslu Hukai, Pak Bagio, ada catatannya semua. Jadi sejarah-sejarah ini jadi menarik. Saya suka sejarah sih jujur. Saya suka sejarah dan saya akhirnya nyatat sejarah, terutama pergulatan kita buat membangun di internet di Indonesia. Saya catat di sini. Jadi kalau Anda pengen tahu perjuangannya seperti apa membangun internet di Indonesia, bisa baca-baca ini sih kalau mau tahu ceritanya. Dan nggak gampang bikin internet di Indonesia, jangan khawatir. Emang lo pikir gampang? Susah juga, banyak yang antinya karena kita banyak mendobrak kemapanan yang ada sih sebenarnya gitu. Sampai sekarang jangan khawatir. Oke. Jadi itu kira-kira keterikatan historis sih yang akan menempelkan kita sebetulnya itu. Jadi langkah pertama adalah bagaimana supaya kita terikat secara historis ke nenek moyang kita, eyang kita, eyang buyut dan sebagainya. Nanti ngerembet ke belakang-belakang semuanya. Pada zaman sekarang internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, tapi tapi jika tidak menggunakan internet, bagaimana kita sebagai pemuda menyebarkan budaya informasi kepada orang yang kurang dalam jaringan internet? Paling gampang buku. Cuman sebagian orang tidak baca buku, jadi mereka lebih seneng denger. Jadi suara, rekaman suara gitu. Jadi bentuknya radio sih. Jadi buku dan radio sih. Cuman kalau buku tuh lebih gampang dikopiin, kalau radio kita punya masalah karena itu suara. Kalau kita bisa ngerekam suaranya masih mending gitu. Tapi jangan khawatir, contoh paling saya suka adalah suara rekaman. Masuk ke YouTube lah. Masuk ke YouTube ya. Kita bisa lihat suara arek-arek Surabaya. Ini Pak siapa namanya? Yang Bung Tomo. Takbir Bung Tomo yang menggetarkan penjajah. Ini pidato Bung Tomo. Jadi rekaman-rekaman ini yang akan menempel turun-temurun pada generasi yang selanjutnya. Ini pertempuran Surabaya. Ini Bung Tomo sangat legend banget, dan Bung Tomo makamnya bukan di makam pahlawan, dia makamnya di makam orang biasa. Ini legendnya Bung Tomo. Kita juga bisa lihat pidato misalnya Soekarno. Kita bisa dengar suara pidatonya Bung Karno, sampai sekarang kita bisa dengarkan. Jadi ini yang akan menempelkan apa yang terjadi di masa lalu ke generasi yang selanjutnya. Jadi berbentuk buku, berbentuk suara, berbentuk gambar. Jadi media itu yang akan banyak menolong. Oke. Dan kita bisa lihat video-video Indonesia zaman dulu loh. Indonesia Due Lohe misalnya. Banyak loh. Nih, kita bisa lihat dokumenter Hindia Belanda tahun 1931, Bandung tahun 27. Banyak videonya di YouTube juga, banyak suaranya ada segala macam. Jadi itu yang akan sangat membantu, dan jujur saya suka download sih. Kayak gini yang suka saya download, saya simpan di hard disk. Jadi ini bisa kita sebarkan dalam bentuk CD-ROM lah, apalah segala macam. Kira-kira begitu ya. Jadi bisa buku, bisa suara, bisa gambar. Bagaimana cara kita sebagai pemuda penghayat untuk memperkenalkan pada masalah supaya dimengerti oleh orang banyak? Sama ini. Oke. Jadi Anda bisa pakai internet, bisa pakai buku, buku, video, gambar dan sebagainya. Tapi intinya sederhana sih. Orang hanya akan melihat kita kalau orang tuh sederhana cara berpikirnya sebetulnya.
Orang akan melihat sesuatu kalau dia merasakan itu bermanfaat atau itu sesuai dengan apa idealisme atau pikiran dia. Kalau itu tidak sama, mereka akan melakukan proses untuk anti atau kontra dari pola pikir tadi. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana kita pada saat menyampaikan sesuatu, pola pikirnya sama. Dan ini dia melihat manfaatnya. Kalau dia nggak ngelihat manfaatnya, dia tinggalin. Simpel orang tuh mikirnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke. Jadi bukan masalah dimengerti sih sebenarnya bagaimana orang mau nempel. Untuk nempel itu urusannya bermanfaat atau kagak. Kagak bermanfaat tinggal. Selesai masalah. Gampang banget. Parah banget. Oke, nih sekarang. Saya Muhammad Agustami, asal Sumatera Utara. Bernama Parmalim, mengingat wisata berkunjung lewat peran media sosial teknologi. Kepada semua narasumber, bagaimana supaya tetap menjaga nilai tradisi budaya terhadap wisatawan asing beragam perilaku, kemudian apa yang harus dilakukan. Oke. Ini memang ngeri-ngeri sedap nih. Kalau ada budaya luar, orang luar masuk, kemungkinan untuk merubah budaya di dalam tinggi. Contoh paling gampang mah kita lihat Bali lah. Orang luar asing masuk, iya, tapi orang Bali sendiri tahu kalau dia tidak menjaga budayanya, orang asingnya akan lari. Dan kecenderungan itu ada terjadi sih, jangan khawatir. Jadi akan terjadi perubahan karena ada orang asing masuk tadi terjadi. Contoh perubahannya sih kalau saya lagi ngobrol sama orang Bali, nama dia udah mulai nama-nama, ada yang namanya asing. Dulu kan namanya Ketut apa segala macam. Ketutnya masih ada, tapi ada tambahan Ketut John atau apa gitu. Ada nama bulenya sih. Jadi mulai ada kayak gitu-gituan. Dan ini ya proses ini semua sih. Prosesnya adalah proses antara bagaimana budaya asing masuk dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang budaya yang selama ini ada. Karena budaya itu yang membuat kita menjadi kuat sih sebenarnya. Orang asing masuk kan tertarik dengan budaya tadi. Pas budayanya hilang, terus ngapain gua ketemu lu? Lu gak ada apa-apanya lagi kan, jadi kayak gitu kan jadi ceritanya. Jadi intinya sesederhana itu sih. Kita bisa ngelihat banyak di negara-negara yang lain juga sih sebenarnya. Kayak di Australia ada aborigin, mereka juga berusaha menjaga si aborigin tadi gitu ya. Walaupun mereka ditindas sih sebenarnya. Orang bule kan rada-rada kadang-kadang parah banget. Sangat menekankan ideologinya dia, dan yang lain dianggap salah, dilindes kadang-kadang. Tapi makin kesini udah mulai ada toleransi lah. Nggak semuanya dilindes, sebagian yang positif tetap dipegang. Misal, kalau zaman dulu mungkin ada namanya kanibal, orang makan orang segala macam, ya itu dilindes jelas ya. Kan itu budaya yang tidak baik, dan jangan khawatir sampai hari ini masih ada di Indonesia juga ada sih yang kayak gituan, parah banget. Dan saya tahu dari murid saya langsung, parah, ngeri. Oke ya, jadi kira-kira kayak gitu urusannya, urusan menjaga budayanya. Nah ini Mbak Nadia Utarindah ini nanya ke 3 orang sekaligus, ke Pak Faisal, ke saya, ke Pak Henry. Jadi Pak Faisal, Pak Henry, biar Pak Faisal, Pak Henry yang jawab ya. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu berdasarkan pengalaman hidup, apa perbedaan hakikat hidup dan hakikat kehidupan? Buset, nanyanya dalam ini, antara hidup dan kehidupan. Oke, saya baru baca pertanyaannya sih, mari kita lihat. Saya bukan ahli filsafat, jadi saya cari hakikat ya, hakikat hidup, hakikat hidup dan kehidupan di Republika. Wah, ini bisa dibaca di Republika, kehidupan dan hakikat hidup manusia. Wow, ngeri banget. Nggak bisa jawab nih saya. Baca aja dah, Republika. Silakan dibaca-baca. Ada yang simpel nggak neranginnya? Hakikat hidup manusia dalam Islam. Saya nggak ahli apa sebenarnya hakikat hidup manusia. Manusia hidup di dunia bukannya tidak punya tiap anak dilahirkan oleh Allah, mempunyai. Ini kayaknya rada lumayan lah, bisa dibaca lah.
Sarannya sih baca-baca deh. Tapi tujuan akhirnya tuh ya harus milih sih. Tadi kalau saya ngeliatnya sederhana, yang satu adalah makhluknya, yang satu adalah ekosistem, kira-kira gitu. Kalau saya hidup tuh lebih ke arah makhluknya, kehidupan adalah ekosistem pendukung makhluk itu. Tujuan akhirnya cuma dua, satu masuk surga, satu masuk neraka, selesai. Deh, tinggal milih mau yang mana itu. Mau diapain ya tinggal milih aja, lu masuk surga apa neraka, selesai. Kira-kira itu sih. Kira-kira gitu. Kalau saya loh, tapi saya kan bukan orang ahli gitu-gituan. Kira-kira itu kalau versinya Ono ya, antara hidup dan kehidupan. Yang satu adalah makhluknya, lahir, hidup, mati. Yang satu lagi kehidupan. Itu lebih kayak ekosistem yang besarnya. Oke. Tapi tujuan akhirnya dua sih. Mau masuk mana? Gitu. Mau jadi baik atau jadi buruk. Mau masuk neraka atau masuk surga. Tinggal milih sih. Kira-kira itu. Beres ya Mbak Nandia Utarindia. Mungkin jawaban saya tidak terlalu memuaskan Anda. Karena saya memang bukan ustadz. Oke, sekarang para saya bertanya, bagaimana cara memanfaatkan media sosial oleh generasi untuk memberikan penguatan pola pikir pada agar masih belum berani mengakui haknya, agar menjadi lebih berani untuk mengakui haknya. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial berbeda keyakinan. Oke, ini urusannya gini cara berpikirnya. Media sosial tuh cuman alat, cuman jalan. Internet hanya jalan raya doang. Dia nggak pinter, dia blow on sih sebenarnya. Internet tuh nggak pinter. Yang pinter adalah yang pakai manusianya. Nah, sekarang masalah hak seseorang itu kalau saya ngelihatnya lebih ke arah tingkat pendidikan orang tadi, penggunanya internet. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya mereka semakin toleran, semakin liberal, semakin bisa menerima perbedaan. Jadi semakin tinggi pendidikan biasanya lebih seperti itu orangnya. Jadi semakin tinggi pendidikan dan pergaulannya makin luas, dia makin toleran. Dia akan lebih menerima bahwa tidak semua orang bisa beda. Jadi di dunia ini ada perbedaan dan semua orang tidak harus sama. Semua orang bisa beda. Dan itu yang terjadi pada saat tingkat pendidikannya makin tinggi. Semakin rendah tingkat pendidikan, dia semakin rigid. Yang benar ini, yang salah ini. Yang salah harus dibasmi, yang salah harus dilindes, yang salah harus dimusnahkan dari muka bumi. Kecenderungan itu tinggi banget. Kalau tingkat pendidikannya rendah, akan cenderung seperti itu kalau saya melihatnya. Kalau saya lebih ke arah pendidikan sih akhirnya. Bukan ke media sih sebenarnya. Jadi kalau saya cenderungnya ya dalam diskusi segala macam saya akan cenderung pakai tanda tanya. Jadi dalam menyampaikan sesuatu lebih aman sebetulnya kalau kita pakai tanda tanya. Pakai tanda tanya, pelan-pelan ngobrol, selalu bentuknya pertanyaan, terus sambil menggali gitu. Pihak sebelah sana cara berpikirnya seperti apa sih? Kalau udah mulai kelihatan pelan-pelan, udah gitu mulai kita berinteraksi. Perbedaannya seperti apa? Dan sebaiknya tidak mengadili dan kita tidak memaksakan supaya pihak sebelah sana harus ngikutin yang sini. Karena itu hak masing-masing sih. Jadi dan pilihan itu akhirnya ke tujuannya masing-masing. Terserah lu sih mau masuk neraka apa surga, terserah lu sih sebenarnya. Kan tidak pernah disuruh semua orang harus masuk neraka, semua orang harus masuk surga. Nggak pernah ada seperti itu sih. Itu karena pilihan hidup kita, akhirnya kita masuk ke yang kita pilih gitu kan. Jadi kalau saya lebih cenderung ke arah situ sih. Jadi jadi medianya hanya alat aja, hanya jalan. Pola pikir itu akan terjadi pada saat tingkat pendidikannya, pola pikir yang toleran akan terjadi pada saat tingkat pendidikan naik. Cuman pada saat kita berinteraksi dengan mereka yang tingkat pendidikannya belum selevel atau tidak terlalu tinggi, kita harus nurunin dan kita harus sifatnya lebih tidak attack, tidak nyerang, tapi lebih bertanya. Dan cara itu biasanya lebih gampang diterima sih. Gitu. Oke. Kalau ngomongnya ini hak saya, Anda harus memenuhi, diserang loh kayak gitu. Tapi kalau kalimatnya kira-kira gini, kayaknya tiap orang punya hak ya. Anda percaya nggak kalau tiap orang punya hak yang sama? Iya, percaya.
Jadi percaya nggak tentang ini, percaya nggak gitu. Jadi bentuknya pertanyaan sih, dengan cara itu nanti lama-lama mulai, oh oke, kalau gitu ya udah kita beda. Tapi ya kita nggak usah saling ngelindes lah, nggak usah saling mematikan lah, gitu. Jadi kayak gitu sih polanya. Orangnya terdiri dari berbagai kultural secara spesifik, dari mana ada kiat khusus apa yang harus kami lakukan untuk menyatukan persepsi kemajuan itu sangat penting agar membuka diri, berkaya menyongsong era-era baru. Wis, kalimatnya berat banget. Kalau saya sih sederhana aja sih. Ini kalau saya sama teman-teman ya di internet dan sebagainya, kita tekniknya adalah ngobrol tiap hari, pakai email, pakai chatting segala macam. Cuman saya udah nggak chatting, nggak sanggup lah. Trafficnya tinggi banget. Jadi kita ngobrol tiap hari pakai email, akhirnya kita bisa tahu cara berpikir masing-masing. Dengan cara itu kita bisa nyamain persepsi sih sebenarnya. Jadi penyatuan persepsi ini terjadi pada saat kita ngobrol setiap hari. Pakai email, kalau Anda masih muda mungkin pakai IG, pakai chatting dan sebagainya ya. Pada saat kita ngobrol tiap hari, kita langsung punya persepsi yang sama. Oh oke, berarti kita harus seperti ini. Dan itu bentuknya konsensus sih. Jadi konsensus bersama bahwa oke, buat maju kita harus ngerjain ini. Dan itu terjadi karena kita ngobrol setiap hari. Jadi bentuknya seperti itu banget. Di pola yang lama, kita banyaknya bentuknya top down, perintah, satu arah. Contoh paling dominan banget adalah di militer. Militer tuh sangat satu arah sekali. Jadi sangat top down, dari atas komando. Kamu harus gini dan semua nurut, ceret gitu. Itu betul kalau kondisinya seperti militer. Kondisinya adalah pasukannya gede banget, ada pucuk pimpinan yang sangat dominan dan cuma satu atau segelintir di atas. Tapi kalau kondisi yang sekarang, semua orang udah sejajar rata. Tidak ada pucuk pimpinan yang dominan di atas. Akibatnya proses untuk pemersatunya tidak pakai komandan. Proses persatunya lebih dengan cara konsensus. Konsensus yang disepakati bersama, dan ini konsensus ini terjadi karena komunikasi dua arah. Kalau di militer komunikasi satu arah, jadi kita bermain di situ banget sih. Dan komunikasi dua arah ini sangat didukung oleh keberadaannya internet. Internet sangat dua arah banget kalau diperhatikan. Dan kita bermain dengan konsensus, kita tidak bermain dengan hukum tertulis. Kalau militer mainnya hukum tertulis, komando, hukum. Kalau melanggar tembak, kayak gitu. Itu militer banget. Jadi kira-kira gitu sih mainnya. Oke, mudah-mudahan bisa memberi gambaran pola yang perlu dipakai. Ini bukan cuman buat pemuda penghayat aja, semua juga gitu sih sebenarnya kalau kita main di internet. Cuman seringkali kita berpikir internet tuh satu arah, komando. Karena banyak bapak-bapak kita ini yang hidupnya di zaman yang bukan internet, terus mindahin pola di zaman itu ke internet, bubar gitu. Gitu. Jadi kira-kira itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan sekitar menjaga tradisi dan pola komunikasi. Oke. Nanti di kesempatan yang selanjutnya saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari yang lain lagi. Oke, saya cukupkan sekian dulu.